wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yussal. Seringkali memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Memutus hubungan. Memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini babnya banyak. Saya ulang, babnya banyak. Saya ambil contoh yang paling gampang dengan akhlak. Awas, tes nih. Dengan orang tua. Awas, jangan-jangan ngaji sekarang kelihatan nyaman, enak, baik-baik dan sebagainya, ternyata dengan orang tua belum selesai masalahnya. Orang tua dengan anak harus nyambung tidak? Harus sayang tidak? Maka kalau ada anak berbuat tidak baik kepada kedua orang tua, walaupun dia akan dipaksa untuk mengaji, jangan harap mendapatkan manfaat yang cepat dari Quran yang dia kaji itu. Mandek pasti itu. Persamaan terbaliknya, kalau Anda menginginkan anaknya ingin cepat lekat dengan Quran, maka berbuat baik pada orang tua. Persamaannya dipersamakan lagi, kalau ibu ingin anaknya dekat dengan Al-Quran, ya, maka ibu sayangi anak, perbanyak doa kepada Allah, mintakan supaya anak itu bisa lekat dengan Quran. Saya kadang berat cerita ini ya, karena ibu saya pun pasti lihat. Tapi kadang saya berbagi untuk menguatkan diri dan meneguhkan niat bahwa mudah-mudahan pahala mengalir gitu. Ibu saya kira saya itu akan mengajar itu kemarin di sini. Dan begitu saya telepon ibu saya tadi pagi, mah, insyaallah saya akan ke Bandung gitu kan. Loh, mama kira tadi malam katanya udah mau nyiapkan handphone, jadi setiap saya ngajar ini sekarang beliau pasti lihat nih. Pasti lihat. Saya mengaji seperti ini. Ayah saya meninggal. Dan yang saya dapatkan mushaf di kamar beliau. Jadi saya tidak mewarisi pakaian beliau, tidak mewarisi perhiasan beliau, jam misalnya atau apa. Tapi saya mewarisi mushafnya aja satu. Saya singkat sajalah supaya saya masih sanggup untuk mengajar. Saya bawa mushaf itu, saya datang ke ruang tengah, saya buka, saya menghadap kiblat, saya katakan, ya Allah, saya sekarang tidak punya kemampuan untuk bisa berbuat baik dalam keadaan ayah hidup karena sudah meninggal. Maka beri saya kesempatan untuk menjadikan setiap bacaan Quran ini, setiap hurufnya mengalir pahalanya untuk ayah saya dan ibu saya. Maka saya mulai membaca, keluar air mata. Saya baca dengan salah satu niatnya pahalanya mengalir untuk orang tua, untuk ayah menerangi kesendirian beliau di alam kubur sana, dan ibu membahagiakan beliau. Saya baca. Anda tahu apa yang terjadi? Tiba lisan saya saat itu tidak bisa berhenti membaca, baru selesai ke ayat 40 di Al-Baqarah. Dan yang dibaca itulah yang sulit untuk keluar dari benak kita, dari kepala, dari mulai bacaannya, hurufnya, posisinya, artinya, macam-macam sejak saat itu. Dan itu terbiasa sampai dengan sekarang. Jadi saya ingin katakan, menyambung hubungan dengan yang Allah perintahkan disambung, dengan orang tua, dengan ibu, dengan ayah, kasih sayang yang baik, berikan perhatian, doa, itu salah satu fadilahnya mempercepat kemampuan kita untuk menangkap petunjuk dari Al-Quran. Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Ibu jangan lihat Imam Syafi'inya sekarang karya dan umatnya banyak. Kalau Anda pengen tahu Imam Syafi'i itu bisa demikian, salah satunya perjuangan ibunya yang single parent, lahir di Gaza, datang ke Mekah digendong-gendong tuh dari tawafnya sampai diajarin dan sebagainya. Jadinya seperti sekarang. Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya single parent. Apa yang dilakukan? Musim dingin pun itu masih masak air, Bu, Pak. Diwudukan ibunya. Digendong di tempat, disimpan di majlis ulama, ngaji di situ sampai jadi bintang setelahnya. Murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Bukhari itu yang berjuang ibunya single parent, mazhabnya Syafi'i. Jadi ada persamaan antara menyambung sesuatu dengan erat dengan petunjuk dan petunjuk dari Al-Quran. Maka kalau ingin mendapatkan kemuliaan Al-Quran, dimulai dengan salah satunya apa? Minta ridho orang tua, siapa yang masih ada. Minta doa. Ibu jangan diminta, doakan anaknya. Ya, minimal ada satu di keluarga yang jadi kebanggaan. Di akhirat, Bu, karena kalau dunia sementara.
Harus ada di keluarga Anda itu, saya, kita yang dipanggil di akhirat mewakili keluarga besar. Jadi kebanggaan. Itu loh anak-anak yang sering Anda lihat orang tuanya itu orang biasa. Ya, hartanya nggak banyak, makannya terbatas, Anda merasa kasihan. Jangan salah, mungkin yang perlu dikasihani itu Anda. Karena dia telah menciptakan, membuat sebuah sistem kehidupannya bahagia di sisi Allah. Jadi kebanggaan. Ternyata anaknya sudah hafal Quran 30 juz. Ternyata orang tuanya hafal Quran dengan 7 riwayat. Dan dia siapkan anaknya jadi kebanggaan di akhirat. Saat orang tua yang kadang dipandang sebelah mata di dunia itu, bahkan anaknya mampu memakaikan mahkota di kepala ibu dan ayahnya di hari kiamat kelak. Anda ada di mana? Harus berubah cara berpikirnya. Besok itu wafat teman-teman. Besok itu kembali.